to Indonesia. I will miss him. Bye-bye. Oh, it's not playing. Bye. Manusia tidaklah pernah ditinggal sendirian saja. Terkadang kita tak menyadari hal baik di sekitar kita. Kehidupan. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dipersilahkan untuk para peserta, boleh on cam ya semuanya, dan pakai virtual background yang sudah di-share tadi di grup. Silahkan. Oke, sambil kita menunggu, sedang menyesuaikan virtual background-nya, saya mengucapkan selamat datang ya untuk semuanya di acara You Sharing Batch 1 dengan tema ASEAN Education Gateway, Your Path to Get Global Experiences. Jadi acara ini diselenggarakan oleh International Office FKIP-UNS sebagai bagian dari tempat untuk kita semua berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ingin meraih peluang-peluang internasional, terutama yang berkaitan dengan FKIP-UNS ya. Dan hari ini kita akan sekalian ngabuburit nih sambil mendengar langsung kisah inspiratif dari para awardee yang telah merasakan gitu ya studi di luar negeri itu seperti apa, bagaimana perjuangannya. Nah, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura juga, tapi ada juga yang ikut program PLP internasional. Jadi, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian karena kita akan ngobrol santai ya nanti dan interaktif bareng-bareng. Baik, kalau begitu, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menyimak sambutan dari Bapak Dr. Imam Sujadi MSI sebagai Dekan FKIP UNS. Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati rekan-rekan di International Office FKIP UNS. Ini ada Pak Kadek, ada Mbak Jovita, ada Mas Piko, dan yang lain-lain yang tentunya pada kesempatan sore hari ini bisa bergabung di sini dan mempunyai ide untuk melaksanakan kegiatan You Sharing Batch ini dengan tema tadi ASEAN Education Gateway, Your Path to Get Global Experiences gitu ya. Saya menyambut gembira dan terima kasih atas inisiasi ini. Dengan kegiatan ini tentunya apa yang sudah dirancang oleh International Office untuk bagaimana memberikan pengalaman, memberikan hal kepada para mahasiswa yang mungkin ragu saat ini ketika mereka akan mengikuti kegiatan yang sudah di-share oleh International Office, mungkin nanti akan bisa terpecah. Dan tentunya nanti di batch berikutnya lagi, ada yang akan lebih berminat untuk mengikuti kegiatan ini. Cukup banyak manfaatnya ketika adik-adik nanti mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh teman-teman dari office ini. Manfaatnya tentunya akan sangat besar dan ini satu kesempatan yang sangat berharga bagi adik-adik semua untuk bisa melakukan kegiatan ini. Pengalaman yang sangat berharga ini tentunya nanti satu terkait dengan tugas yang mungkin bisa dicantumkan dalam SKPI-nya nanti. Dari itu misalnya Anda akan bisa menemukan beberapa praktek baik pembelajaran atau pendidikan yang ada di luar, dan tentunya itu akan bisa menjadikan kita menginspirasi adik-adik semua untuk kedepannya mau seperti apa. Kita harapkan nantinya sebenarnya ketika kegiatan dilakukan mungkin sekaligus bisa menjalin komunikasi dan nanti akan bisa melahirkan riset-riset atau skripsi-skripsi yang barangkali nanti akan bisa digunakan, dimanfaatkan nanti sharing dengan lembaga yang ada di luar itu. Itu tentunya akan sangat menarik
Karena dulu juga pernah ketika ada mahasiswa yang ikut PPL nasional itu, mereka ketika di sana juga membuat satu proposal, dan ketika dipulang ditulislah sebagai deskripsi tentang bagaimana pembelajaran yang ada di negara lain yang saat ini ada. Nah, tentunya ini pun juga sama, bisa dikaitkan dengan tugas skripsi, dan nantinya mungkin setelah mereka nanti pulang, ada komunikasi berikutnya lagi, apakah nanti kita bisa melakukan wawancara dengan cara virtual dan sebagainya, karena kesempatan itu sekarang sangat terbuka untuk kita melakukan di jangkauan yang lebih luas tanpa kita harus datang ke tempat yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hari ini akan bisa menyampaikan pengalamannya. Ya, ini Mbak Safia, ya, Mbak Saifa Dewi Nugroho di awardee program semester di NIE Singapura. Kemudian Mas Pijar, Mbak Pijar, Pak. Mbak ya, sorry, Mbak Pijar Magnolia Yusuf, awardee program PLP Internasional, dan Zidna Fata Azifa, MBKM Independen Malaysia. Mohon nanti bisa berkenan tidak hanya menyampaikan sukanya saja gitu ya. Nanti dia ada dusta di antara kita begitu. Jadi mungkin bisa sampaikan ya ada sukanya, juga ada dukanya begitu. Sehingga nanti betul-betul yang berangkat itu ketika kita akan melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, ketika ada dukanya, bagaimana kita mengatasi duka itu gitu kan. Tapi tentunya hal-hal yang bisa menarik, bisa disampaikan, pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu bisa mendorong rekan-rekan Anda untuk nanti bisa ikuti jejak Anda. Jadi sekali lagi, kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang dulu berani berangkat begitu ya, dengan kondisi yang sangat terbatas. Karena saya yakin yang kemarin yang mau berangkat di MBKM yang ke Malaysia itu ya waktunya mepet, tiba-tiba diizinkan berangkat, kemudian harus berpacu dengan waktu untuk ngurus tiket, dan pengalaman menarik juga ada yang sampai ketinggalan pesawat pulang itu kan juga cukup menarik ya, hal yang seperti itu. Nah, ini duka-duka yang seperti itu mungkin bisa juga diceritakan agar kemudian hari tidak terjadi hal seperti itu. Itu yang kami harapkan. Dan sekali lagi apresiasi yang tingginya pada Pak Kadek, Bu Jovita yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dengan Bu Farida sebagai Ketua IO-nya melakukan kegiatan pada sore hari ini dengan tujuan kegiatan IO ke depan akan semakin baik. Demikian mungkin Mbak Jovita yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk berdiskusi, sharing-sharing hal yang baik begitu ya. Dan dari teman-teman tidak usah malu untuk bertanya. Ya, hal yang prinsip bisa ditanyakan, tanyakan aja. Ya, hal yang detail, apakah mungkin nanti kebayang, oh kalau ke Filipina terus nanti saya di sana mau makan seperti apa, dan sebagainya. Mungkin itu hal kecil aja mungkin perlu disampaikan agar nanti orang tua pun juga bisa yakin melepas anaknya itu, enggak mah Bapak di sana itu seperti ini, itu bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk nanti izin mengikuti kegiatan seperti ini. Demikian Bu Jovita, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Dekan atas sambutan hangatnya ya, yang membakar semangat kita semua supaya semakin termotivasi ya untuk bisa ikut program-program ke luar negeri ini. Jadi tadi sekali lagi, jangan ada yang malu atau takut ya nanti ketika sesi diskusi, karena memang ini sesinya santai, jadi dipersilahkan untuk bertanya sepuasnya sampai sesinya berakhir ya untuk teman-teman semua. Baik, kalau begitu selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama nih, yaitu berbincang dengan para awardee-awardee yang luar biasa di sini. Dan acara ini akan dipandu juga oleh moderator kita hari ini yang luar biasa, Bapak Dr. Kadek Dwi Hendratma Gunawan MPD. Kepada Bapak Kadek, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Jovita. Sebelumnya saya izin menyapa dulu. Di sini ada Bu Nurma, ada Bu Farida, ada Bu Marmuah. Selamat datang Ibu di acara You Sharing. Kita sama-sama belajar
dan saling sharing di sini bersama para narasumber kita ya. Pertama-tama saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Kepada teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, gimana kabarnya? Puasanya masih lancar ya? Semoga masih tetap semangat juga. Nah, hari ini kita dari International Office, kita akan mengadakan kegiatan ngabuburit nih dengan cara yang lebih produktif mungkin dan terinisiasilah acara You Sharing di batch pertama ini yang temanya ASEAN Education Gateway, Your Path to Get Global Experiences. Nah, acara ini spesial banget nih adik-adik karena kita akan dengerin langsung nih kisah inspiratif dari teman-teman kita atau kakak-kakak kalian ya yang sudah berhasil belajar di luar negeri mengikuti berbagai program inovatif ya yang tentunya ini bisa juga membuat apa ya, kalian punya mimpi dan bisa merasakan pengalaman yang sama ketika berada di luar negeri nantinya. Nah, oke, pastikan kan kalian bisa stay tune ya sampai akhir kegiatan ini dan tentunya kita punya 3 narasumber keren yang akan berbagi pengalaman bersama kita. Yang pertama ada Mbak Syaifa. Beliau merupakan awardee program semester at NIE Singapore ya. Bisa disapa dulu. Hai gitu adik-adiknya Mbak Syaifa. Oke, halo semuanya, selamat sore. Oke, kita punya juga pembicara yang kedua yaitu Mbak Pijar Magnoli Yusuf. Beliau merupakan awardee program PLP Internasional. Halo Mbak Pijar. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak, Ibu, dosen, teman-teman Oke, juga. terima kasih. Yang ketiga kita punya yang tidak kalah spesial. Itu ada Mbak Zidna Fata Nashifa dari MBM Independen Malaysia. Halo Mbak Zidna. Oke. Halo. Selamat sore Oh, semuanya. Selamat sore eh, Bapak Ibu kalian. narasumber ini masih lancar kah? Puasanya ya masih semangat ya juga ya untuk sharing ke adik-adiknya. Backgroundnya Mbak Cina kok kebalik ya tulisannya? Ya Mbak, kebalik katanya Mbak. Virtual backgroundnya, mirrornya kayaknya Oh, itu. Oke, jadi gini ya, masing-masing narasumber akan menyampaikan presentasi mereka ya selama 10 sampai 15 menit. Nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi tanya jawab model podcast gitu ya. Nanti jadi buat teman-teman nanti juga yang punya pertanyaan, adik-adik mahasiswa yang punya pertanyaan silakan dicatat dulu nih. Nanti bisa langsung ditanyakan ketika nanti sesinya gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi presentasi ya. Di sesi pertama kita akan mendengar sharing dari Kak Syaifa Dewi Nugroho yang telah berhasil mengikuti program semester di NIE Singapura. Kak Syaifa ini dari prodi S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi gitu ya Mbak ya, benar ya? Ya, betul. Oke, oke. Eh, biar tidak berlama-lama, panggung virtual ini saya persilahkan untuk Mbak Syaifa. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, apakah bisa dibantu untuk share screen ya, Pak? Oh iya, sangat bisa Mbak. Iya. Ya, soalnya saya sedang lagi di remote village ya, sedang di penelitian. Takutnya tidak dapat sinyal. Oke, siap Mbak. Oke. Sebelumnya cek sound dulu. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Suara sangat jelas terdengar. Oke, luar biasa. Kalau begitu, izinkan saya untuk memulai presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Pak Dekan FKIP. Selamat sore Bu Nurma, Bu Farida, Pak Kadek, Bu Jovita, dan teman-teman sekalian tentunya. Jadi di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Halo semuanya, namaku Saifa Dewi Nugroho, biasa dipanggil Saifa. Aku dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1, angkatan 21. Nah, di sini aku akan membawakan pengalamanku, aku akan sharing dengan kalian semua mengenai pengalamanku sebagai awardee of semester at NIE. Oke, kalau begitu langsung aja start the first question. Mungkin bisa langsung next slide. Oke, jadi mungkin ini adalah pertanyaan pertama yang terlintas di pikiran teman-teman ya, begitu mendengar kata semester at NIE. Jadi program apa sih itu sebenarnya? Programnya kayak gimana? Terus kegiatannya itu emang ada apa aja? Dan yang paling utama,
bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kesempatan selama melaksanakan program tersebut. Jadi untuk session pertama ini aku akan memberikan gambaran untuk kegiatannya dalam program semester at NII itu ngapain aja. So what was it really like? Mungkin bisa langsung ke next slide. Oke, jadi di sini aku udah bagi kegiatannya menjadi beberapa kategori. Ini kegiatan aku lakukan selama 4 bulan di Singapura. Aku bagi kategorinya itu pertama tentunya fokus ke pembelajaran, lalu ada seminar, ada organisasi, ada volunteering, ada workshops, events atau festival, dan tentunya yang dicintai oleh semua exchange student adalah bisa exploring dan berpergian lah, berpetualang di negara itu. Nah, di sini aku mungkin akan fokus ke penjelasan mengenai pembelajaran dulu. Jadi target utama dalam semester at NII itu tentunya adalah supaya kita bisa merasakan learning experience dan learning environment dari sistem pendidikan di Singapura yang terkenal sangat-sangat baik. Dan selain itu juga tentunya kita bisa merasakan bagaimana sih pembelajaran, metodenya, pengajarannya di NTU yang merupakan salah satu universitas terbaik di dunia ya, masuk ke World Ranking University. Jadi itu beberapa hal privilege lah yang bisa kita lakukan sebagai awardee dari semester at NII. Lalu selain itu juga mengaitkan dengan mahasiswa FKIP ya, kan aku juga dari FKIP. Jadi dalam program itu aku juga berusaha mencari tahu, mengobservasi dan mempelajari apa aja sih best practice yang ada di NII. Jadi best practice dari segi pengajaran, dari metode pembelajarannya, assessment-nya, practical teaching-nya, itu yang bagus dan terbaik itu di NII seperti apa. Itu yang aku pelajari. Nah, lalu di luar pembelajaran, menurutku tuh prioritas kedua adalah organisasi. Jadi menurutku organisasi itu masuk ke prioritas selama melaksanakan program semester at NII, karena ya tanpa organisasi sepertinya aku akan kesulitan untuk mencari teman selama di sana. Jadi berhubung aku mengikuti organisasi ISEC dan TEDx di UNS, jadi aku kira aku bisa melanjutkan lah untuk memperluas relasi sosialku lagi di Singapura dengan mengikuti ISEC NTU dan TEDx NTU. Jadi untuk minggu pertama selama di NTU, aku itu berkeliling di Expo UKM NTU. Di situ aku berusaha memperluas relasi sosial aku dengan nanya-nanya untuk join organisasi segala macam. Dan untuk yang aku ikutnya TEDx UNS aja, TEDx NTU aja. Kalau misalkan yang ISEC itu aku sekadar memperkenalkan diri lalu membantu mereka dengan menggunakan maskot itu. Jadi sedikit cerita menarik di balik video kostum biru ini. Jadi sewaktu aku pertama kali datang ke booth ISEC NTU, di situ itu ada presiden ISEC NTU, lalu ada anggota-anggota ISEC NTU, dan kebetulan mereka membuat kostum, dan kostum itu sangat-sangat kecil, sedangkan badan-badan mereka itu tinggi-tinggi dan besar-besar. Berhubung karena aku yang paling pendek dan paling kecil di situ, jadi mereka minta tolong aku buat pakai kostum Among Us itu untuk berkeliling dan mempromosikan organisasinya. Jadi itu sih kalau misalkan keaktifanku di ISEC NTU. Terus kalau misalkan di TEDx itu aku berkontribusi sebagai kurator. Jadi di situ aku membangun hubungan profesional dengan speaker-speaker TEDx NTU. Jadi aku berdiskusi dengan para expert, lalu juga aku berkenalan dengan TEDx dari TEDx Macau, terus ada dari TEDx New Delhi, ada Fred, ada Amashi, ada Joy, Jasmine, pokoknya benar-benar dari latar belakang kebudayaan berbeda-beda. Nah, lalu selain organisasi, ada juga volunteering. Untuk volunteering, aku itu aktifnya di Earthlink. Jadi Earthlink NTU itu semacam gerakan hijau di NTU, dan itu kegiatannya sangat-sangat banyak. Untuk pertama, aku mengikuti jalan pagi. Jadi jalan paginya bukan sekedar jogging aja. Jadi jalan paginya itu produktif. Jalan paginya itu sambil observasi flora fauna yang ada di NTU. Dan itu juga dibekali dengan alat-alat yang sangat-sangat profesional dan tentunya sangat-sangat mahal. Dan di situ mungkin yang bikin aku cukup culture shock, panitia atau anggota-anggota dari Earthlink itu sangat-sangat sangat berwawasan. Jadi mereka itu kayak ChatGPT berjalan aku melihatnya. Jadi kayak setiap ada suara burung, setiap ada tanaman, bahkan semut yang sangat-sangat kecil itu mereka bisa tahu jenisnya. Jadi itu menurutku sangat-sangat menarik sih. Dari sebanyak itu mahasiswa mereka punya pengetahuan dan wawasan yang sangat-sangat luas. Lalu juga di sini aku ada pengalaman volunteering beach cleaning. Itu juga menariknya sewaktu membersihkan pantainya. Ya, Singapura kan bersih ya pantainya ya. Jadi sebenarnya pantainya juga tidak kotor. Jadi kita sebenarnya hanya jalan-jalan saat melakukan volunteering. Lalu selain volunteering membersihkan pantai, ada juga kunjungan ke industri-industri di mana di situ kita diberikan peluang untuk pekerjaan dan lain-lainnya. Lalu selain itu juga ada events dan festival. Jadi teman-teman perlu tahu ya kalau di Singapura itu rasnya itu ada 4. Ada satu digabung dalam satu framework yaitu Chinese, Malay, India, dan others. Dan masing-masing ras itu tentunya punya budaya sendiri. Dan di NTU itu masing-masing ras itu diselenggarakan budayanya. Mulai dari Cina ada Mooncake Festival, lalu dari India ada di Diwali, itu semuanya dirayakan.
Nah, terakhir mungkin yang ada seminar juga. Seminar ini yang aku taruh di sini, seminar yang didatangi oleh Dr. Vijay Singh, merupakan Direktur Energi dari ExxonMobil. Di situ berkesempatan untuk diskusi dengan beliau juga. Lalu terakhir tentunya ada Exploring Singapura. Biasanya aku exploring taman-taman Singapura lah, lalu tempat-tempat toko bukunya dan museum-museumnya lah terutama. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah di sini aku mau jelasin sedikit terkait course yang aku ambil. Jadi course yang aku ambil itu berkaitan dengan jurusan aku, sosiologi antropologi, ya seputar sosial budaya. Dan untuk kurikulumnya sendiri ya, untuk kurikulum NIE, menurutku tuh kurikulumnya itu menghindari tipikal one size fits all. Jadi mereka itu berusaha menciptakan pendekatan yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswanya, seperti itu. Lalu juga output dari kurikulum ini adalah untuk menciptakan reflective teacher. Jadi guru-guru, pengajar-pengajar yang bisa membangun cara berpikir kritis pada siswanya, seperti itu. Oke, mungkin langsung ke slide selanjutnya. Oke, jadi mungkin tadi dari teman-teman sekalian udah melihat ada tutorial group dan ada lecture group, lecture class. Nah, di NTU itu kelasnya memang dibagi menjadi dua kategori. Untuk lecture class itu tuh komunikasinya satu arah. Dan kalau misalkan tutorial class itu lebih seperti diskusi secara terbuka. Lecture class ini skalanya lebih besar, bisa mencapai 50 sampai 60 mahasiswa. Nah, untuk lecture class ini yang difoto itu kelas multiculturalism. Mereka menggunakan metode pembelajaran itu dengan berdasarkan transformatif pedagogi. Jadi cara belajar yang bikin mahasiswa lebih kritis, sadar, dan paham dunia sekitar, gak cuma menghafal aja, tapi juga bisa mengubah cara berpikir dan bersikap, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk lecture class itu juga bukan dari dosen aja, kadang dari NTU pun juga mendatangkan pembicara dari NUS, lalu juga kemarin di multiculturalism mendatangkan expert mengenai ras Eurasian di Singapura, seperti itu. Lalu yang kedua itu untuk tutorial class. Tutorial class itu skalanya lebih kecil. Jadi kalau misalkan lecture class tadi ada 60 mahasiswa, di tutorial class itu skalanya hanya sekitar 20. Dan 20 itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok supaya kita bisa berdiskusi untuk mendiskusikan studi kasusnya, seperti itu. Nah, mungkin kendala yang menarik yang bisa aku ceritakan mengenai tutorial class di sini mengenai kelas Human Geography. Jadi di Human Geography, menariknya ya teman-teman sekalian, mahasiswanya cuma ada 6. Bayangkan, jadi di satu kelas itu mahasiswanya cuma ada 6, ditambah di beberapa kelas yang aku ambil itu yang mahasiswa internasional cuma aku sendiri, sisanya itu semua orang Singapura. Jadi di situ benar-benar apa ya, sangat-sangat menantang karena kan secara nggak langsung hanya aku ya orang asing di kelas itu gitu. Jadi emang aku perlu belajar lebih ekstra lah supaya bisa keep up dengan mereka, seperti itu. Lalu di Human Geography ini ya kendalanya semua itu 5 mahasiswanya mereka jurusannya murni geografi murni. Jadi mereka punya wawasan lebih tentunya daripada aku mengenai geografi. Jadi di situ tuh awal aku masuk kelas, aku langsung ditanyakan mengenai spasialnya Indonesia, ditanyakan mengenai kasus Jakarta yang katanya mau tenggelam, ditanyakan soal tentang pemerintahan, politik, itu mereka bahkan tahu tentang Indonesia. Jadi di situ sih culture shock yang aku dapat juga. Terus selain hal itu juga di NTU ada namanya blended learning. Setiap sebulan sekali itu dalam seminggu diadakan blended learning. Dan dosen-dosennya itu biasanya menyampaikan blended learning dalam bentuk yang menyenangkan. Jadi untuk di foto ini ada escape room dalam bentuk permainan. Lalu untuk yang warna pink ini, itu aku berusaha menyesuaikan dengan dosen-dosen. Jadi untuk assignment-nya aku membuat mini game untuk memperkenalkan identitas kultural yang aku miliki. Seperti itu. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, jadi untuk keseluruhan ya dari pembelajaran NTU, yang aku paling sukai ya tentunya adalah learning environment-nya. Jadi dari discussion dan feedback-nya, kelasnya itu terasa sangat-sangat hidup. Jadi kerasa ngantuk pun tuh udah nggak bisa, karena kalau misalkan ngantuk, kita bakal ketahuan sama dosennya dan teman-teman lain pun akan tahu kalau misalkan kita pasif. Jadi kita memang harus aktif, harus interaktif, harus benar-benar bisa menyampaikan argumen, seperti itu. Dan yang aku suka selain itu adalah dosen-dosen dan teman-teman yang sangat-sangat willing untuk memberikan feedback. Jadi dosen favorit saya itu adalah dosen dari Human Geography. Di sini ada screenshotnya, namanya Profesor Dasdiganta. Biasanya tuh saya mengeluhkan hal-hal kecil, saya mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap tidak penting, pokoknya itu semua saya tanyakan langsung ke Profesor Dasdiganta, dan beliau selalu merespon dengan feedback-feedback yang luar biasa lah, seperti itu. Oke, dan untuk key takeaways ya dari pembelajaran ini,
kenyataannya sebagai mahasiswa asing, kita tuh harus belajar lebih ekstra dalam program exchange dibandingkan dengan mahasiswa lokal di sana. Jadi untuk pembelajaran ekstra itu dan agar bisa keep up beradaptasi dengan mereka, yang saya lakukan itu adalah pertama membaca literatur. Jadi di NTU itu sebelum kelas selalu diberikan rekomendasi literatur. Itu selalu saya baca dan tidak hanya berpatokan pada literatur yang diberikan oleh dosen, saya juga berusaha mencari literatur di luar itu, saya membaca beberapa buku, dan tentunya saya berusaha untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan kasus-kasus di realitas sosial atau praktikalnya, jadi lebih siap untuk diskusi. Jadi itulah beberapa tips and trik untuk bisa beradaptasi di learning environment-nya NTU seperti itu. Oke, bisa next slide. Oke, ini juga salah satu hal yang saya suka, mungkin bisa diklik videonya. Ya. Jadi karena saya itu kan mahasiswa sosial budaya, jadi untuk asesmennya, ujiannya, saya itu tidak ada namanya ujian tertulis. Adanya itu hanya observasi, jadi turun lapangan, wawancara dengan berbagai macam orang di jalan secara random, itu kerjaan saya. Jadi sama sekali nggak ada ujian tertulis, nggak ada paper, semuanya dalam bentuk laporan dan reflektif esai. Jadi ini benar-benar hal yang saya sukai dari NTU, itu sangat-sangat menyenangkan. Di sini saya juga bertemu dengan kenalan baru, seorang ibu-ibu menjual kain lah di Little India, dan intinya dari observasi ini saya itu jadi bisa immerse myself in the culture. Itu yang sangat saya sukai dari mata kuliah sosial budaya yang ada di NTU. Oke, bisa next slide. Oke, ini juga benar-benar saya tegaskan lagi terkait buku ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu jujur saja untuk akses terhadap buku-buku antropologi itu sangat kurang, khususnya buku-buku antropologi dalam bahasa Inggris. Jadi begitu sampai di NTU, aku berusaha mencari segala buku-buku yang berkaitan dengan jurusanku, dengan mata kuliah, dan di situ ada banyak sekali. Jadi beberapa kali aku meminjam buku di NTU sampai berapa ya, 8 kali kalau tidak salah. Dan ya, aku menyarankan kalian tiap exchange gunakanlah kesempatan untuk membuka jendela dunia yang ada di sana. Itu saran dariku. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Oke, ini mungkin sedikit tips sebelum aku menyelesaikan presentasi ini, cara untuk get accepted ya. Kalau misalkan dari aku pribadi, menurutku aku bisa keterima karena pertama aku punya ambisi, motivasi yang kuat untuk mendapat cross cultural experience. Jadi sebelum aku join program semester NNII, aku pada dasarnya emang sangat-sangat suka dengan international experience. Jadi aku udah ada pengalaman menjadi tour guide di Innsbruck University, ada pengalaman diskusi dengan berbagai kampus di luar negeri, lalu juga mengikuti acara-acara internasional lainnya, jadi Deputy Campus Director di Fulbright, License Holder Retarex UNS, dan sebagai halnya. Jadi itu aku berusaha mengumpulkan pengalaman-pengalaman internasional yang bisa aku jadikan bekal untuk lolos seleksi di program semester NNII ini, seperti itu. Oke, next slide. Oke, dan terakhir ini untuk wawancaranya, aku udah kasih bocoran juga nih. Jadi nanti pas diwawancara, itu akan diwawancara oleh 4 orang ya teman-teman sekalian. 4 dosen dari NII. Jadi itu awal aku wawancara juga sangat-sangat kaget, karena aku kira yang wawancara hanya 1 orang saja, tapi ternyata ada 4 orang dan masing-masing tuh memberikan pertanyaan. Dan di situ hal yang aku lakukan sebelumnya tentunya itu memperbanyak bacaan literatur, lalu juga belajar lagi dan menunjukkan ke mereka kalau misalkan kita benar-benar mempelajari soal Singapura. Kita perlu tahu sistem pendidikan seperti apa yang baik, apa yang menjadi best practice dari pendidikan di Singapura, dan itu perlu kita tunjukkan selama wawancara. Dan satu lagi mungkin bisa membawa beberapa teori pendidikan yang aku bawa di situ. Teori pendidikannya mengenai TPACK, teknologi content knowledge, itu yang saya bawakan. Lalu selain itu tunjukkanlah kalau misalkan kita memang benar-benar passionate dan berambisius untuk bisa lulus interviewnya, seperti itu. Oke, next slide terakhir. Oke, mungkin itu saja dari aku. Bisa di follow Instagramku kalau misalkan kalian ada follow up questions dan mau tahu hal-hal lainnya. Mungkin itu aja, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Thank you semuanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk pembicara pertama kita, yaitu Mbak Saifa Dewi Nugroho. Programnya di NII Singapura, ya, di NTU terutama. Wah, itu merupakan salah satu kampus impian kami gitu ya, dari para dosen mungkin ya salah satunya. Karena bisa belajar di sana itu tentunya merupakan suatu apa ya, anugerah tersendiri lah ya Mbak Saifa ya.
Jadi terima kasih juga Mbak Siva udah share pengalamannya selama di sana. Oke, kita nggak apa-apa ya Mbak Saifa menunggu dulu. Nanti kita sharing apa session tanya jawab sama-sama dengan yang lain. Tapi kita akan pindah dulu ke pembicara kita yang kedua, ya. Pembicara kita yang kedua ini ada Mbak Pijar Magnoli Yusuf. Oke, halo Mbak Pijar. Halo Pak Kadek, halo Oke. teman-teman semuanya. Tahu nggak kalian, Mbak Pijar ini dari Prodi S1 Pendidikan Luar Biasa. Keren banget emang. Ya, beliau ini merupakan awardee program PLP internasional. Jadi, teman-teman yang mau PLP internasional nanti bisa sharing-sharing ya, atau bisa tanya-tanya apapun itu yang eh, ingin ditanyakan ya kepada Mbak Pijar. Ready Mbak Pijar? Ready, Pak? Oke, santai ya. Oke, Mas Miko, tolong dibantu Mas Miko. Oke, baik. Sip, Sebelumnya apakah silakan suara Mbak saya Pijar. terdengar dengan jelas, teman-teman? Sangat jelas, Mbak. Oke. Hmm, baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan tim IOF UNS. Selamat datang ke Sharing Batch 1. Mungkin di sini aku akan sharing ke teman-teman. Nanti kita belajar bareng juga. Jadi aku mau reminder kalau misal ini tuh based on personal experience. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Next. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu karena kalau tak kenal maka tak sayang, biar teman-teman semakin sayang sama aku juga. Jadi sebelumnya kenalin aku Pijar Magnolia Yusuf. Teman-teman biasa panggil aku Pijar. Jadi aku sekarang alhamdulillah semester 8 di PLB angkatan 21 gitu. Next. Oke, jadi sebelum mulai sesi sharingnya aku mau ada expectation setting buat teman-teman. Boleh di next dulu. Jadi aku harap teman-teman bisa fokus buat sharing session ini. Terus kalau misal ada yang penting atau ada yang mau ditulis juga boleh banget. Terus jangan lupa buat enjoy juga sesinya gitu. Boleh minta tolong di next. Oke, jadi teman-teman karena kebetulan aku adalah awardee dari PLP Internasional, teman-teman di sini udah tahu belum PLP? Mungkin dari teman-teman ada yang dari semester 2 atau semester 4 atau yang semester 6 akan tahun depan kebetulan akan PLP. Apakah udah tahu? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin sambil nunggu boleh di next slide dulu. Oke, jadi kebetulan karena aku award diri PLP internasional, mungkin beda sama Saifa sama Zidna ya, karena kalau Saifa sama Zidna as mahasiswa, kalau kebetulan aku di Filipina itu sebagai teacher internship, dan kalau dari PLP itu kita ada dua sistem yang reguler sama internasional, jadi kebetulan aku keterima di internasional. Boleh di next. Oke, jadi untuk PLP internasional ini, FKPNS itu bekerja sama dengan Teacher. Jadi di bawah naungan Teacher. Teacher itu apa? Teacher itu sebetulnya project di bawah responsibility dari SEAMO. SEAMO itu Kementerian Pendidikan dari Southeast Asian, dari Asia Tenggara. Jadi salah satu project mereka itu ada exchange untuk student, utamanya dari anak-anak FKIP. Jadi teman-teman FKIP di sini kalian adalah kalian mendapat privilege karena kalian bisa join program Teacher ini. Lalu negara yang include dalam program ini adalah Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia. Kebetulan tahun kemarin atau batch 10 ini kami ke Filipina dan Thailand gitu. Next. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang masih penasaran program-program dari si Teacher atau Siamo itu apa, boleh banget di klik link di situ. Nanti di situ bakal banyak literatur yang terkait tentang programnya. Terus juga boleh di take a note bahwa regulations setiap tahunnya itu pasti akan berbeda karena kebetulan kalau boleh sedikit cerita, PLB itu belum masuk untuk batch 9 kemarin yang untuk si Teacher dan program studi saya itu baru masuk di batch 10 ini. Jadi setiap tahun itu atau setiap batch bisa jadi berbeda untuk regulationnya. Jadi keep on update aja gitu. Next.
Oke, jadi ini untuk application proses yang internal ya di FKIP UNS. Mungkin aku bakal sharing sedikit. Jadi bakal ada, boleh dipencet sekali lagi. Bakal ada 2 sesi, yaitu administration sama interview. Nanti kalau misal udah lolos administration, bakal lanjut ke sesi interview gitu. Next. Oke, jadi sebelumnya karena tadi aku udah take a note bahwa setiap regulations itu bisa aja berbeda setiap tahunnya. Kebetulan karena PLB, saya dari prodi PLB itu masuk tahun kemarin, mungkin teman-teman yang dari prodi yang ada di list ini bisa ikut ke program Citica. Tapi kalaupun masih belum ada, siapa tahu di tahun depan ada juga. Karena kebetulan saya juga gitu. Sedikit cerita, waktu tahun lalu itu saya sebenarnya sudah tahu program Citica, tapi prodi saya tuh nggak masuk ke listnya. Jadi waktu itu kayak sempat kenapa nggak masuk ya? Tapi ternyata di tahun kemarin batch 10 prodi saya masuk, akhirnya saya daftar gitu. Next. Mungkin teman-teman yang penasaran untuk seleksi administration tuh apa aja. Jadi ada micro teaching. Kalau misal teman-teman dari semester 6 ini mungkin udah dapat mata kuliah micro teaching, yaitu nanti akan berguna kalau misal kita teacher internship di sana. Terus juga ada academic transcript, English Proficiency Certificate. Nanti mungkin ini bisa dikonfirmasi untuk English Proficiency Certificate bisa apa aja. Tapi kalau saya kemarin DET, lalu ada letter dari Kaprodi gitu. Oh ya, untuk micro teaching ini kebetulan kami seleksinya secara online, jadi kita upload video di YouTube gitu. Nantinya akan kami sertakan linknya di situ. Tapi kebetulan kalau tidak salah batch 9 itu offline, jadi lagi-lagi di take a note bisa aja regulasinya berubah. Jadi be ready untuk every situations gitu. Next. Oke, jadi mungkin saya sedikit spill ya untuk interviewnya apa aja yang bakal ditanyakan besok saat seleksi. Itu nanti mungkin akan ada benefit untuk kalian sendiri ataupun benefit untuk yang kalian akan berikan ke sekitar kalian gitu. Lalu motivations pasti, lalu ada major related. Mungkin karena saya dari PLB, jadi kemarin tuh interview ditanyakan terkait tentang prodi saya juga. Nanti kalau misal di sana tuh bagaimana adjustment-nya gitu. Terus ada education system on your host country, activity-nya apa aja, kalian bakal ngapain aja nanti di sana. Terus juga how to handle homesick. Kalau semisal di luar kita nggak memungkiri ya kalau misal jauh dari orang tua atau keluarga mungkin akan kesulitan, makanya itu kita perlu how to know our coping mechanism untuk ke luar negeri gitu. Terus juga kebetulan karena kita ada cultural immersions, nanti akan ditanyakan terkait talent related to culture yang kalian punya gitu. Next. Oke, mungkin ini tips and trick to the whole selections ya. Jadi yang pertama pasti dan utama itu do research. Jadi kalau semisal kalian mau regis untuk si teacher ini karena program ini akan diperuntukkan untuk beberapa prodi dan persaingannya mungkin lumayan ketat, makanya itu kalian sebisa mungkin bisa melakukan riset terkait apa yang akan dilakukan di sana atau tanya ke award di sebelumnya juga tidak apa-apa. Lalu ada practice, mungkin practice ini lebih ke waktu micro teaching sama interview ya. Nanti do a lot of practice gitu. Terus yang paling terakhir, last but not least tapi penting, be original, be truth, and be yourself gitu. Next. Oh iya, anyway, aku juga mau ngasih tahu kalau program ini si teacher yang dari FKIP-UNS itu fully funded. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau semisal gimana ya besok biayanya dan lain itu alhamdulillah kami di cover semua oleh FKIP. Jadi kami saat di sana juga alhamdulillah diberi uang saku sama FKIP jadi akan tercover gitu. Next. Oke, jadi kebetulan karena tadi Saifa itu di NTU, kalau aku di NIUST, jadi ini salah satu kampus yang ada di Filipina, tepatnya di San Isidro, di kota San Isidro. Kebetulan NIUST ini juga mirip-mirip sama UNS, jadi ada kampus utama sama kampus cabangnya. Nah, kebetulan saya dapat di kampus cabangnya di kota San Isidro, karena kalau misal kampus utamanya tuh di Sumakap, dan itu saya juga baru tahu saat sampai. Saya pikir, oh saya di Sumakap, jadi waktu itu saya pikir saya ke Sumakap, ternyata saya ke San Isidro gitu. Next.
Oke, jadi fokus agenda yang ada di sana itu kita campus orientations. Kebetulan karena di NIUST itu kemarin saat kita datang juga ada acara UMIT. UMIT itu semacam acara mungkin kalau misal di UNS itu seperti memperingati ulang tahun gitu ya. Nah, karena kemarin kebetulan kami datang waktunya itu tepat di bulan yang sama UMIT, itu kita ada campus orientation juga, terus kita juga ada school orientations. Nah, school orientation itu beda sama campus orientations karena kalau semisal school orientation itu nanti kita akan orientasi ke sekolah yang akan kita ajar nantinya, karena itu berbeda dengan kampusnya. Tapi kebetulan kalau di NIUST itu ada lab school, jadi sekolah yang jadi satu sama kampusnya. Tapi karena saya dari PLB dan di lab schoolnya itu belum ada special school, jadi saya diantarkan ke sekolah lain, tapi masih di satu area yang ada special schoolnya gitu. Terus kita juga ada guided teaching, self-teaching, evaluation. Sebetulnya ini sama PLP yang reguler, ada mengajar pembimbing, ada self-teaching, sama evaluation juga. Next. Oke, mungkin ini salah satu output kemarin tugas dari blog DC Teacher, dan kebetulan di sini juga ada tulisan saya yang lebih lengkap terkait pengalaman di Filipina kemarin, dan juga di sini saya sempat share tentang program result ya, pedagogical kontennya ada di situ. Lalu juga saya share lesson plan yang saya buat untuk teacher internship karena kebetulan sewaktu ke sana itu saya satu grup ada 4 orang. Jadi teman-teman itu melakukan internship teacher itu di lab school, kalau saya tuh di special school. Nah, lesson plan-nya itu berbeda karena saya perlu menyesuaikan kondisi anak. Kalau teman-teman itu sama semua gitu. Mungkin teman-teman kalau semisal mau cek boleh banget nanti aku bantu untuk share link-nya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga apa aja kegiatan yang ada di sana saat kita teacher internship di sekolah juga gitu. Next. Oke, jadi mungkin karena kesempatan ini akan untuk semua mahasiswa FKIP, jadi nggak usah malu-malu, now is your turn untuk coba juga, karena akan mendapat banyak benefit dari pengalaman si teacher ini. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Pi. Dari pengalaman PLP-nya luar biasa ya. Berarti kalau boleh tahu berapa bulan Mbak di Filipina kemarin? Kemarin itu totalnya 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Iya. Berarti full mengajar di kelas atau ada aktivitas lain selain Kemarin itu mengajar? ada aktivitas lain karena kebetulan ada kampus orientation itu, Pak. Jadi 1 minggu awal tuh kami ke orientation, lalu minggu kedua, tiga kami mengajar. Nanti di hari terakhir kita demo teaching gitu. Oh gitu, siap-siap. Oke, nah sambil kita sharing-sharing lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya yang lain. Oke, karena waktunya kita ingin narasumber kita yang ketiga ya. Kebetulan nih tiga-tiganya hebat-hebat semua nih ya. Jadi biar dibagi sama-sama rata waktu untuk presentnya. Oke, kita yang ketiga punya pembicara yaitu Kak Sinafata Nashifa. Oke, semoga spelling saya ini. Ya, benar benar ya Mbak Zidna ya. Oke, Mbak Zidna ini ya beliau pengalamannya itu mengikuti MBKM independen di Malaysia. Mbak Zidna ini dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Benar ya Mbak Zidna ya? Betul, Bapak. Oke, mungkin di sini banyak nih adik-adiknya nih yang ikut juga di program You Sharing ini ya. Oke, without further ado lagi silakan Mbak Zidna untuk
menyampaikan presentasinya. Ini akan dibantu oleh Mas Viko untuk sharing presentasinya. Oke, kepada Mbak Zidna, silakan ya. Terima Baik, Pak. kasih. Terima kasih atas waktunya. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Saya izin menyampaikan mengenai pengalaman saya yang di mana saya mengikuti MBKM Independensi di Malaysia. Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Zidna Fatah Nazifa. Betul yang dibilang Pak Kadek tadi, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke. Nah, jadi mengenai program yang saya ikuti atau MBKM Independensi Malaysia ini sebenarnya punya nama sendiri yaitu proyek kemanusiaan, di mana program ini nantinya akan terfokus pada pendidikan sekaligus nanti baik anak-anak yang di Malaysia maupun kita sebagai aware yang menerima atau mengikuti MBKM Independensi Malaysia ini. Boleh di next slide, Mas? Oke, di sini saya sudah jelaskan bahwa proyek kemanusiaan ini adalah suatu kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Mungkin tadi kalau yang disampaikan Mbak Saifah sama Mbak Pijar, Mbak Saifah sebagai program yang berada di sebuah universitas atau di dalam bidang pendidikannya dari Mbak Saifah sendiri, kemudian Mbak Pijar dari PLP untuk pengabdian di si teacher tadi. Nah, nanti di sini program yang saya ikuti adalah ada dua pendidikan, berfokus pada dua, yaitu pendidikan dan masyarakat yang dilaksanakan oleh MRTPNI atau Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan atas pendidikan kebudayaan Kedutaan Besar Republik Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi kegiatan ini tuh nantinya bakal ada kegiatan mengajar sekaligus nanti ketika kita kerjasama dengan universitas yang ada di Malaysia, jadi di situ nanti kita juga ada perkuliahan secara langsung dan ketemu teman-teman yang lain. Nah, kebetulan untuk kegiatan yang seperti kemarin, ada beberapa universitas dan itu nggak sedikit, ada cukup banyak dari universitas yang ada di Indonesia, ada 15 lebih universitas dan melibatkan 62 mahasiswa yang berpartisipasi di dalam program tersebut, di mana ada dua universitas yang bekerja sama dalam proyek kemanusiaan ini. Ada universitas dari Inti College Malaysia, kemudian ada University Malaysia Sabah yang bertempat di Malaysia sebelah timur. Nah, jadi kedua universitas ini nanti yang mungkin akan menaungi kita atau bekerja sama dengan proyek kemanusiaan ini. Perlu diketahui ke teman bahwa kemarin yang saya ikuti itu merupakan batch kedua, jadi cukup awal-awal ya, dan bisa dibilang mungkin belum ada koordinasi yang cukup baik karena di batch 1 juga UNS belum mengikuti dan batch 2 mungkin baru pertama kali masuk juga. Jadi sedikit kebingungan ketika saya dan teman-teman kemarin ikut program ini. Jadi cari-cari sendiri jalannya, mungkin dibantu sama IO-nya dari FKIP. Jadi masih belum ada celah, oh ini harus gimana, jalannya pertama harus gimana gitu. Kebetulan saya kemarin juga dapat teman yang ternyata batch satunya sudah ikut, jadi bisa dibantu mengenai informasi-informasinya. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman tipsnya juga, karena kalau kalian tertarik untuk ikut proyek kemanusiaan, bisa tanya ke aware yang dari FKIP UNS langsung, yang udah punya pengalaman sebelumnya. Gitu. Oke, next slide. Oke, jadi sedikit spill ya teman-teman mengenai persyaratan apa saja sih. Karena kemarin cukup keteteran ketika kami tidak relasi atau kami tidak punya pengalaman sebelumnya. Dan ini ada keperluan surat rekomendasi universitas itu digunakan untuk paspor. Paspor ini yang utama ke kalian ingin mengadakan perjalanan ke luar negeri. Kemudian dibutuhkan pas foto latar belakang putih, kemudian transkrip nilai, kemudian approval universitas Jogja. Nah, ini nanti ketika kalian sudah dipastikan akan bekerja sama dengan universitas yang ada di Malaysia, jadi nanti tinggal minta aja approval universitas yang ada di Jogja. Tentunya nanti sebelumnya juga dengan seleksi dulu ya dari fakultas. Program dikhususkan untuk mahasiswa FK juga buat teman-teman untuk bisa program proyek kemanusiaan Independensi Malaysia. Kemudian nanti lebih dari 1 bulan kita Malaysia untuk
mengajar maupun untuk mengikuti perkuliahan yang ada di universitas. Kemudian ada surat tugas dan SPPD yang diperlukan ketika nanti teman-teman mungkin membutuhkan di universitas. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman persiapkan di sini adalah program kerja. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ketika mengajar, mungkin Mbak Pijari mengajar anak-anak yang berada di Filipina atau Thailand ya tadi. Oke, jadi di Malaysia ini program ini tuh mengajar anak-anak yang eh bisa dibilang, mohon maaf, tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan formal mereka yang ada di Malaysia. Jadi ini adalah untuk pengabdian, untuk ajar mereka apapun itu pelajarannya dah. Jadi di siswa-siswa yang mungkin jenjangnya masih SD ya, dasar, di sana sasaran kita ada di tersebut. Jadi tadi saya sebutkan bahwa banyak sekali award dari program MBKM ini, di mana nantinya disebar di beberapa wilayah yang masih juga ada sekitar 20-an tempat mengajar, di mana nanti setiap tempat mengajar diberikan 1 sampai 2 award MBKM ini nanti. Oke, next slide Pak. Nah, mungkin saya sedikit kasih gambaran juga mengenai timeline yang ada, timeline yang tersebut. Ini yang tahun kemarin ya, mungkin bisa jadi persiapan juga buat teman-teman untuk ikut di batch 3-nya. Untuk pendaftaran ada di bulan Mei atau lusa depannya, bulan Mei, bentar lagi. Pengurusan visa ini juga cukup lama. Pengurusan visa cukup lama, kalian perlu membuat report dulu, kalian harus mengajukan visa ke universitas, eh, membuat izin kepada IMJS yang ada di Malaysia, kemudian langsung nanti masuk ke keberangkatan yang terjadwal pada tanggal 31 Agustus. Nah, oke. Jadi dari sana sendiri mungkin harapannya bisa 3 bulan kita berada di Malaysia untuk mengajar anak-anak yang tadi saya sebutkan ya, anak-anak yang memerlukan pendidikan formal. Nah, nanti pada akhir Desember baru kita perpulangan untuk ke Indonesia gitu. Lanjut, Bro. Mungkin next. Nah, ini gambaran beberapa istilahnya kalau di Malaysia itu adalah sanggar bimbingan ya. Sanggar bimbing itu adalah tempat anak-anak di mana mereka bisa belajar dengan aman, belajar mengajar layaknya anak-anak formal yang mendapatkan pendidikan di Indonesia. Nah, situ yang mengajar. Nah, yang mengajar biasanya anak-anak KKN. Nah, itu karena kami ada program, jadi kami punya waktu untuk menyampaikan pendidikan yang ada di sana. Ini beberapa sanggar yang ada di Malaysia. Memang bisa dilihat sendiri ya teman-teman, siswanya juga tidak sama banyaknya dan mereka tidak karena keamanan dari mereka sendiri, karena mereka tidak memiliki itu tadi kewarganegaraan, jadi mereka sekolah seadanya, sekolah yang penting mendapatkan materi yang cukup. Jadi di sana itu mungkin agak memprihatinkan ya teman-teman. Dari anak-anak sih banyak yang sebenarnya tidak semangat untuk sekolah. Nah, tugas kita di sana adalah untuk menarik anak-anak untuk semangat ikut sekolah. Nah, itu tadi kita membuat program kerja sehingga kita mengundang anak-anak untuk bisa berdatangan gitu. Oke. Next lagi, Pak. Oke, nah di sana selain kita mengajar, kita juga diberikan fasilitas untuk berkuliah selama kurang lebih 1 minggu di sana. Jadi eh layaknya menjadi mahasiswa yang ada di sana. Kita mendapatkan kartu mahasiswa, kita mendapatkan privilege menjadi mahasiswa di sana, dapat transportasi gratis, kita dapat asrama di sana gitu. Kemudian kebetulan di foto yang ketiga dari atas itu, foto bareng-bareng itu, saya dan teman-teman kebetulan dapat event Engineering Week. Nah, di situ ada perlombaan yang kita semua bisa ikut. Jadi kita semua ikut dalam perlombaan tersebut dan alhamdulillah teman-teman kami menang. Ada 2 teman kami yang menang. Kemudian
Selain kuliah di sana, bisa dilihat ya teman-teman bahwa mahasiswanya jumlahnya juga sangat banyak. Ada dari beberapa universitas. Nah, selain dari perkuliahan sendiri, kita juga bisa jalan-jalan nih ke Malaysia. Nah, contohnya saya ke Museum Negara waktu itu ketika hari libur atau ketika waktu kosong. Nah, yang terakhir bisa kunjungan ke KBRI Malaysia. Kebetulan kemarin yang kami dari UNS belum sempat ke KBRI, cuman saya kenal dengan KBRI di Malaysia, namanya Pak Soheh. Nah, itu foto yang sebelah paling kanan. Oke, next. Oke, mungkin nggak banyak teman-teman, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman tertarik, boleh banget untuk tanya ke aku dengan Instagram @ziva_underscore. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Oke, saya minta tolong untuk kasih tepuk tangan yang meriah untuk 3 pemateri kita pada you sharing kali ini, ya. Luar biasa loh, saya jujur angkat topi lah untuk kalian semua dari pembicara-pembicara ini karena apa? Pengalaman internasional kalian itu luar biasa di pandangan saya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi panel ya. Nah, ini kalau adik-adik kalian ini punya pertanyaan, silakan untuk para audiens silakan di raise hand atau kalau masih ragu-ragu untuk raise hand, silakan diketik dulu di kolom chat box ya, sehingga nanti kita bisa kelihatan, bisa melihat pertanyaan kalian ya dari adik-adik kita semua. Ya, tapi sebelum ke adik-adik kita, boleh nggak saya tanya-tanya dulu nih ke Mbak Saifa, Mbak Pija, atau Mbak Zidna? Ya, boleh ya? Sambil sharing-sharing ke adik-adik kita. Oke, eh sebenarnya ini suatu hal yang apa ya, simple yang paling sering saya temui di adik-adik kita mahasiswa di FKIP itu banyak yang ngerasa minder nih untuk daftar internasional, entah karena nggak lancar bahasa Inggris, atau ide dengan kemampuan bahasa. Kalian kalau dulu tuh itu nggak? Terus gimana nih cara kalian nekatin diri untuk program internasional ini? Boleh ring nih, Pak dulu deh. Mohon maaf di sini sinyal lagi putus-putus dari saya dulu ya, Pak. Ya, silakan silakan Mbak Saifa. Oh iya, jadi tadi pertanyaannya ini ya, perasaan saya sewaktu mau mendaftar, apakah ada keraguan lalu untuk mendekatkan dirinya Iya. bagaimana gitu ya. Mm-mm. Oke. Kalau misalkan dari saya sendiri, saya kan dari awal memang sudah menikmati pengalaman internasional ya. Jadi selama dari semester 3 sampai sekarang semester 8, saya itu memang sudah berusaha untuk membekali diri dengan mengikuti organisasi skala lokal sampai skala internasional. Jadi untuk mempersiapkan sampai di tahap udah apa ya, bisa berdamai dengan keraguan-keraguan itu, ya saya emang dari semester 3 itu sudah memberanikan diri, menekatkan diri untuk mengikuti berbagai program dan acara-acara yang berbau internasional. Jadi apa ya, untuk bisa melawan rasa keraguan itu memang butuh jangka waktu yang lama sih. Jadi harus dari ya dari diri kita sendiri, kita niatin dari awal itu emang harus nge-push lah, ngeforsir diri kita itu untuk coba-coba sana sini sampai akhirnya kita sadar kalau misalkan hal-hal kayak gitu tuh sangat-sangat enjoyable dah. Dan untuk bahasa Inggris itu sendiri apa ya, sebenarnya dari mereka itu tidak memperhatikan grammar itu, mereka sangat-sangat tidak memperhatikan. Jadi berdasarkan pengalaman internasional saya, misalkan saat saya menjadi tour guide untuk Innsbruck University, itu awal kalinya saya benar-benar berhadapan secara langsung dengan orang dari latar belakang kebudayaan yang sangat-sangat berbeda, dengan bahasa yang sangat-sangat berbeda. Itu pengalaman pertama saya, dan di situ bahasa Inggris saya sangat-sangat kacau. Mau saya udah belajar dari SD, mau saya udah belajar sebelumnya, tapi namanya bahasa Inggris, namanya bahasa, kalau tidak dipraktikkan secara langsung, secara lisan itu kan Yes. tetap sulit gitu. Jadi ya karena itu pertama kalinya saya mempraktikkan secara langsung, tentunya ya nggak karuan. Jadi emang itu tuh butuh butuh waktu gitu. Dan ternyata walaupun bahasa Inggris saya di POV saya sendiri ya itu sangat-sangat jelek di POV saya, tapi anak-anak Austria itu menangkapnya, oh komunikasi kamu bagus banget, kamu bisa ngobrol sama kita, bla 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 gitu. Jadi ya jangan terlalu overthinking lah terkait bahasa Inggrisnya, dan saran dari saya itu adalah
gunakanlah apa ya, relasi internasional yang ada di UNS saat ini. Jadi kan di UNS itu banyak sekali mahasiswa asing. Nah, itu cobalah berteman dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan positifnya itu kan mereka juga belajar bahasa Indonesia ya. Jadi kita bisa saling bertukar pelajaran gitu terkait bahasa. Itu sih Pak dari saya. Oke, wah menarik nih. Banyak yang bisa saya tangkap dari Mbak Syaifa. Karena gini Mbak, kan kebetulan peserta dari sharing kita kali ini banyak yang masih semester 2 ya Mbak. Jadi apa ya? Ini bukan sesuatu yang masih bisa persiapkan, bukan sesuatu yang sangat menakutkan untuk ke depannya ya. Jadi masih bisa dipersiapkan dari semester 2, nanti semester 3. Loh, Mbak Syaifa katanya tadi semester 3. Nah, ini yang semua bisa start lebih awal sehingga nanti persiapannya ke depan pasti lebih baik ya. Kita harapkan juga seperti itu yang masih semester 2. Dan juga tidak menutup kemungkinan yang sudah semester 4 dan semester 6, tenang. Bahasa Inggris itu bisa memanfaatkan hal gitu ya. Bisa dari teknologi, perkembangan AI seperti sekarang itu banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan. Ya, oke. Tapi kita kalau dari insight-nya Mbak Pijar, kalau Mbak Pijar apa ngerasa seperti yang Mbak Saifa alami dulu nggak? Sebetulnya kurang lebih sama ya, karena Ya. kebetulan kita tuh kalau belum coba suka takut sendiri, karena lawan paling besar kan diri sendiri ya kadang-kadang. Nah itu dia, Mm-mm. kalau misalnya belum coba tuh rasanya takut, tapi setelah ke sana langsung nggak sadar itu biasanya langsung ini aja, go with the flow aja, karena teman-teman di sana tuh paham sama apa yang kita omongin juga. Jadi sebetulnya kalau misal masalah bahasa Inggris tuh em, practice ya, Saifa sama Yes. Zidna. Jadi kalau misal nggak di practice emang susah gitu, Pak. Oke, Mbak Zidna, sama juga nggak? Bahasa Inggris sendiri sebenarnya menurut saya emang butuh banget ya ketika kalian ingin keluar negeri, dan kemampuan bahasa Inggris itu eh, kalian harus bisa, walaupun basicnya aja, harus punya modal gitu ketika kalian mau keluar negeri. Dan bahasa Inggris itu benar-benar jadi modal utama menurut aku ya, untuk kita komunikasi ketika kalian keluar negeri juga. Nanti kan ketemunya kalian juga nggak sama kayak orang Indonesia, komunikasi kan juga nggak sama seperti kalian di Indonesia kan, perlunya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi tapi untuk pengalaman sendiri, karena di Malaysia cukup nggak beda jauh ya bahasanya di Malaysia, jadi mungkin eh, nggak banyak kepake juga bahasa Inggris, karena mungkin di perkuliahan aja pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk keseharian punya dengan orang-orang Malaysia juga sebenarnya nggak begitu kepake. Tapi untuk secara umum relasi internasional itu ketika kalian mau ke luar negeri memang butuh bahasa Inggris. Iya, ini dari apa ya? Dari apa yang coba saya tangkap dari Mbak Saifa, Pijar, dan Mbak Zidna ini juga saya alami sendiri, Mbak. Kita belajar bahasa Inggris tuh dari SD, SMP, SMA, bahkan saya S1, S2, S3 tuh masih pakai bahasa Inggris gitu lah. Belajar bahasa Inggris. Tapi yang paling banyak sangat membantu kita itu adalah praktis. Saya setuju dengan Mbak Saifa, Mbak Pijar, sama Mbak Zidna. Praktis kita kebetulan karena ya ini saya juga sharing ya karena kebetulan rumah saya itu dekat dengan pantai gitu ya. Jadi kebetulan rumah saya yang di Bali itu sering dilewatin oleh atau sering dikunjungi oleh bule-bule gitu. Jadi secara tidak langsung ya kita juga belajar di sana ya kita bergaul masa ya ketemu orang terus dia nyapa terus kita pakai bahasa Indonesia kan kita juga bingung walaupun grammarnya salah tapi mereka tuh ngerti ya jadi itu bukan suatu a big problem lah untuk kita semua terutama adik-adik kita yang merasa kurang pede berbahasa Inggris ini juga bisa jadi apa jadi sesuatu yang bisa dimaksimalkan sehingga untuk program itu yang penting aja gitu ya. Nanti kita bisa berjalan oke mulai dengan apapun yang menggunakan bahasa sehingga cara bisa melatih kita di alam bawah sadar kita kayak penggunaan bahasa hari-hari. Setuju ya Mbak saya Sidna ya?
Iya, betul, Pak. Oke, tadi juga Mbak, oh iya, ini kita punya berapa nih dari kolom chat ini. Ya, kita punya pertanyaan dari Mbak Syakira Maharani Putri ya, yang bertanya ke Mbak Pijar nih. Oke, Mbak Pijar langsung dijawab nih kayaknya nih. Oke, sebetulnya ini yang saya bingungkan. Apa jika sudah PLP internasional gitu, apakah harus ikut PLP di Indonesia lagi nggak Mbak? Gitu. Gimana? Yo Mbak Pijar. Halo Syakira, mungkin nanti bisa langsung dikonfirmasi juga sama Ibu Farida nggak Ibu? Nanti saya jawab dulu sesuai pengalaman saya. Jadi kebetulan kalau untuk PLP internasional itu tidak usah ikut lagi PLP reguler. Jadi full PLP internasional nanti akan direkognisi gitu. Mungkin dari Ibu Farida ada tambahan Ibu? Langsung ke bos IO-nya ini. Gimana Bu Farida? Intinya seperti itu ya. Jadi kalau bisa PPA-nya sudah direkognisi langsung gitu. Jadi ini yang bertanya Mbak Safira ya. Mbak Safira Mm-mm, nanti ada Mbak memang Syakira. ya Mbak Safira nanti bisa direkognisi PLP internasionalnya karena kan sebetulnya sama ya, sama-sama praktek mengajarkan ya Mbak Pijar. Cuma bedanya yang Mm-mm. satu tempatnya di sini. Nah, kalau yang ikut PLP itu tempatnya di luar negeri sesuai dengan masing-masing negara yang dituju begitu. Itu Oke, kira-kira. makasih Bu Farida. Itu loh adik-adik ya, terutama ya juga Mbak Syakira ini udah langsung dijawab oleh IO-nya FKIP, itulah istilahnya pimpinan kita di International Office FKIP UNS. Jadi semoga bisa menjawab ya. Ini juga kita ada lagi nih ke Mbak Pijar. Wah, lumayan nih Mbak Pijar. Ada pertanyaan lagi nih. Beda nggak sih cara ngajar di Indo sama di Filipina? Terus di sana cari temannya susah nggak? Ini dari Mbak Angelo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau semisal untuk cara mengajar di Indo sama Filipina, mungkin ini saya akan berbicara mengenai spesifik prodi saya ya. Jadi, kalau semisal saya dari PLB itu kurang lebih sebetulnya sama. Mungkin yang beda itu kurikulumnya. Kurikulumnya mereka ada sendiri. Mungkin di blog yang saya tadi share, saya boleh share screen, Pak, izin Ji. sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sangat terlihat, Mbak. Baik, jadi kebetulan kalau saya dari special education ya, karena mengajarnya di special school untuk lesson plan, kalau di teman-teman di Indonesia itu nanti buatnya MA ya, modul ajar atau RPP yang lama, tapi yang terbaru itu nanti MA. Mungkin ini akan berguna buat teman-teman yang akan ke sana ya. Jadi kita pakainya semi-detail lesson plan. Ini mirip sama MA, cuman untuk isinya sebetulnya sama. Kalau misal dilihat ya untuk lesson plan-nya. Jadi mereka juga ada taksonomi Bloom untuk apa yang akan dicapai oleh siswa. Ada worksheet juga karena kebetulan kalau misal di PLB itu kami banyak melakukan banyak aktivitas worksheet-nya, apalagi saya mengambil spesifikasi anak autis ya. Jadi kebetulan untuk worksheet-nya akan lebih banyak. Tapi ini untuk lesson plan saya dan teman-teman sedikit berbeda karena em, kalau punya saya ada kurikulum tersendiri. Jadi selain kurikulum yang emang dari Department of Education dari Filipina, itu ada kurikulum khusus untuk special education ini. Jadi nanti kita untuk pembuatan kurikulum itu mengacu pada sini. Cuman untuk prakteknya itu kurang lebih sama. Karena kalau misal di SLB itu kami banyak praktek ke siswa, kita lebih ke teacher center itu juga sama. Karena kebetulan saya di Filipina ditempatkan di sekolah yang autis juga gitu. Lalu Oh. mungkin untuk pertanyaannya yang teman itu sebetulnya sama aja kayak di Indonesia. Teman-teman di sana surprisingly itu ternyata setelah saya ke sana sangat-sangat ramah dan sangat welcome. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat tadi di video awal yang udah di-share oleh Pak Kadek itu ada di videonya. Nah, itu kebetulan itu kami hari terakhir di Filipina kalau tidak salah ya. Teman-teman itu em, buat surprise gitu ceritanya. Buat surprise untuk kami mahasiswa Indonesia datang ke acara mereka untuk
farewell party, tapi mereka buat sendiri tanpa ada dosen awalnya. Jadi kami sebetulnya ada acara sendiri sama dosen, tapi teman-teman karena kita udah lumayan dekat sama teman-teman, mereka buat acara sendiri. Jadi mereka izin ke dosen, boleh nggak kalau misal mahasiswa Indonesia kita ajak buat farewell party sendiri? Katanya nggak apa-apa gitu. Cuman untuk making new friends di sana sebetulnya mudah gitu, sama kayak di Indonesia. Oke, semoga ya menjawab dari pertanyaannya Mbak Angelo ya. Aman ya, Mbak Angelo? Saya kira itu sudah menjawab. Nah, tadi saya juga melihat bahwa di slide presentasinya Mbak Syifa, Mbak Pijar, sama Mbak Zidna, kan ini ada beberapa tahapan ya yang kalian lewati dari proses seleksi sampai akhirnya kalian berangkat ke negara tujuan masing-masing. Nah, kalau di antara tahapan-tahapan tersebut bisa disampaikan nggak tahapan mana sih yang paling sulit oleh Mbak Syaifa, Mbak Pijar, atau Mbak Zidna sebelum berangkat ke luar negeri gitu. Dari prosesinya. Mulai dari Mbak Syaifa dulu deh. Gimana Mbak? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri ya, em, tahapan tersulit itu ya pasti mengurus dokumen karena saya itu tipe yang sangat-sangat malas untuk mengurus dokumen karena kan untuk mengurus dokumen itu memerlukan banyak pihak ya dan perlu waktu yang lama jadi ya dokumen-dokumen dari menyiapkan apa TOEFL lalu juga paspor lalu ada juga esai pokoknya segala dokumen berkas-berkas itu cukup rumit untuk mempersiapkannya karena ada banyak terus juga perintilan-perintilan itu kan banyak sekali ya jadi Iya, betul. mungkin kesulitannya di situ agak terhambatnya. Tapi tips dari saya sih yang penting bisa mengorganisirnya dengan baik ya. Kalau saya itu apa-apa pakainya Notion. Jadi bikin to-do list, bikin kayak Google Sheet atau apa itu di track aja lah apa aja dokumen yang diperlukan, lalu langsung di checklist aja kalau misalkan memang udah terpenuhi. Dan kalau bisa itu juga dikasih deadline karena takutnya itu kan udah melewati deadline dari pihak yang pemberi beasiswanya ya. Jadi itu sih saranku yang pasti dikasih deadline aja kayak gitu. Oke, berarti kalau Mbak Syaifa POV-nya dari apa persiapan dokumen, kalau dari Mbak Zidna gimana Mbak? Apa tahapan yang paling sulit Mbak dari proses seleksi sebelum berangkat ke luar negeri? Oke. Kalau boleh jujur sih sebenarnya juga sama ya di dokumen. Oke. Karena prosesnya sangat panjang sekali sampai mungkin kemarin kami harus berangkat mundur dari tanggal yang ditentukan, mundur dan sampai akhirnya bisa berangkat itu sangat jauh dari planning di awal. Di dokumen karena kemarin memang belum punya apa namanya gambaran ya sebelumnya untuk mengurus berkas-berkas kayak visa terus approval letter atau SPD gitu mungkin tipsnya bisa ke teman-teman nanti selalu diperhatikan berapa jangka waktu yang diperlukan, kemudian targetnya nanti kalian akan berangkat pada tanggal berapa, di bulan berapa gitu. Dari Oke. awal memang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua gitu. Jadi mungkin sekitar 2 bulan atau 2 bulanan lah ya kalau mungkin keseluruhan dari pembuatan paspor sampai nanti akhirnya bisa berangkat ke Malaysia gitu waktu cukup 2 bulan itu untuk bisa clear semuanya sampai berangkat ke Malaysia. Gitu. Oke, makasih. Lebih sama ya. Kalau Mbak Pijar lebih sama nggak? Iya Kira-kira kurang lebih sama, cuman kalau semisal di PLP internasional itu karena kita di tracking juga oleh IO ya Pak, jadi mungkin lebih smooth dari teman-teman karena Oke. udah di guide langsung sama pihak IO gitu Pak. Oke, semoga nanti kita tetap membantu teman-teman semua, cuma adik-adik yang ingin berangkat ya, sehingga kita bisa reminder nanti untuk sebenarnya bisa mempersiapkan dokumennya dengan lebih baik. Nah, ini kita nih masuk ke kolom chat lagi nih, ada pertanyaan dari Mbak Diah ya. Sebenarnya ini juga bisa dijawab oleh Mbak Sfa atau Mbak Sidna ya. Tapi ini tujuan ke Mbak Pijar dulu nih. Nah, saya dengar kabar burung kalau yang bisa ikut program PLI internasional hanya 5 terbaik di angkatannya. Apakah benar gitu nggak? Nah, kalau bukan terbaik, apa boleh ikut? Nah, terus selanjutnya kedua, langsung aja ya. Untuk syarat EAP gimana? Misal
Misalnya mungkin terkait EAP-nya kecil, atau ini juga terkait dengan pertanyaan selanjutnya itu ada kalau nilainya C gimana EAP-nya gitu ya. Dan untuk visa dan paspor, apakah membuat sendiri setelah mendaftar atau nanti dibantu oleh pihak PUS. Nah gitu ya, bisa sharing pengalaman ya terkait dengan apa-apa yang sudah dijalani terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Mbak Pijar. Halo dia, jadi untuk kabar burungnya kayaknya hoax ya. Jadi Hoax ya. semuanya, iya semua Hmm. mahasiswa bisa daftar kok. Terbuka untuk semua, nggak terbatas ya Ibu Farida. Jadi di prodi itu nanti tergantung prodinya mungkin ya. Kalau di prodi saya tidak ada seleksi, jadi nanti siapapun yang ingin daftar, daftar aja langsung ke FKIP gitu. Kalau untuk em, syarat nilai mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Bu Farida, tapi saya kemarin pakai DET, Duolingo English Test gitu. Lalu untuk visa paspor, kalau kemarin kami tidak pakai visa ya Ibu karena mungkin waktunya kurang dari 1 bulan. Jadi kalau kami hanya mengurus paspor saja dan itu mandiri sama teman-teman sekelompok biar lebih mudah gitu. Gitu dari saya mungkin bisa dikonfirmasi Bu Farida terkait nilainya itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Pijar. Kalau dari Mbak Zidna ada tambahan lagi nggak? Atau Mbak Saifa ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup terjawab dari Pijar. Oke, jadi ini ya hoax ya pertanyaan yang pertama. Jadi siapapun bisa mendaftar gitu ya, benar ya Bu Fat. Jadi tidak memandang ranking 1. Jadi sih emang di kelas ada ranking ya. Nah, jadi apa ya? Jadi kayaknya itu bukan apa ya sesuatu yang harus khawatirkan ya, untuk adik-adik kita karena apapun yang siapapun bisa dan memiliki peluang yang sama untuk bisa angkat ke luar negeri apapun itu programnya gitu ya. Oke, Pak Kadek, mungkin saya menambahkan ya, ini pertanyaan Oke, Mbak gimana Ira ini Bu bagus Farida? banget gitu. Ya, pertanyaannya bagus. Kenapa? Karena pasti kan tadi di awal juga disinggung ya banyak teman-teman yang takut karena bahasa Inggrisnya mungkin, Hmm. aduh masih belepotan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya program-program yang ada di IO untuk outbound student itu ada beberapa. Nah, yang kita sampaikan di sini itu dari Mbak Saifa ke semester at NIE, kemudian ada si teacher dan Stivet, juga ada MBKM. Ini terbuka memang untuk semua mahasiswa. Oleh karena itu kami berusaha untuk bisa semua mahasiswa tuh mendapatkan informasinya ya dengan salah satunya kegiatan You Sharing ini. Dan hanya saja begini, masing-masing ada syaratnya. Tapi syaratnya bukan dari kita, dari kabar burung tadi tuh syaratnya Pak Kadek ya. Tapi Hmm. syaratnya ditetapkan dari kalau yang semester at NIE, ada syarat dari NIE-nya, diseleksinya. Nanti ada beberapa syarat yang harus lulus wawancara seleksi. Tapi sebelum wawancara seleksi dulu dengan pihak NIE, ada juga seleksi dengan pihak IO gitu. Nah, kenapa? Karena ini yang paling penting nih Pak Kadek sama teman-teman semua. Jadi karena mereka ini yang berangkat, Mbak Fijar, Mbak Saifa, dan Mbak Zidna itu diberangkatkan, ada yang disupport, ya kalau Mbak Saifa memang beasiswanya itu full dari NTU untuk biaya tinggal akomodasi di sana ya, Mbak Saifa betul ya. Nah, cuma ada support untuk transportasi aja dari pihak fakultas begitu. Tapi kalau untuk Mbak Pijar dengan Mbak Zidna, dua itu kemarin kebetulan full ya, full biayanya itu ditanggung oleh fakultas dan universitas. Nah, itu yang membedakan nanti prosesnya bahwa harus ada seleksi dan pastinya ada kuota. Tetapi ada kabar baiknya nih. Ada kabar baiknya apa? International Office itu juga akan memberikan kesempatan buat teman-teman ya mungkin memang ingin banget ke luar negeri gitu kan ya Pak Kadek ya teman-teman tapi aduh Hmm. kok ternyata nggak lolos kurang sedikit aja nilainya gitu kan. Nah terus gimana? Nah nanti akan ada skema sharing budget gitu, jadi akan ada yang nanti dapat full beasiswa, terus nanti ada yang sharing budget, ada yang pokoknya mau berangkat sendiri, tapi misalnya orang tuanya nggak apa-apa nak, pokoknya disupport full gitu ya.
berangkat saja. Itu boleh nanti kita bantu. Jadi kita dari International Office juga boleh. Karena sebetulnya seperti programnya yang diikutin Mbak Saifa, bahkan di NII ya, di NII sendiri itu ada program yang sama dan boleh bayar gitu. Kalau mau bayar sendiri boleh nggak? Boleh ya Mbak Saifa ya. Jadi selama nggak mau pakai beasiswa dari sana, aduh kira-kira bisa nggak ya? Nah itu mungkin ada nggak meet kriteria untuk dapat beasiswanya, tapi dia masih meet kriteria untuk bisa masuk di program tersebut. Dan itu boleh. Namun memang menjadi berbayar, gitu kira-kira. Nah, itu yang mungkin nanti ke depan akan kita sosialisasikan untuk teman-teman yang memang pengen banget ke luar negeri. Jadi daripada cuma healing-healing jalan-jalan, bisa juga sekalian ke luar negeri, tapi juga dapat pengalaman dan dapat sertifikat yang kalau udah dapat apa ya capnya NII gitu kan ya misalnya atau udah pernah keluar negeri pasti akan membuat CV-nya teman-teman sekalian itu menjadi lebih keren. Nanti kalau mau cari apply beasiswa untuk S2 atau misalnya mau kerja ya pasti bisa lebih dilirik begitu. Gitu Karena kira-kira Kadek ya. portofolionya cukup keren gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi pengalaman pergi ke luar negeri itu memang salah satunya ya yang bisa membuat portofolio kita itu dilirik oleh banyak pencari kerja misalnya juga oleh banyak penyedia pekerjaan ya bukan pencarinya gitu. Kira-kira Oke, gitu. guys, info dari A1-nya FKIP nih gitu ya. Langsung dari Bu Farida. Ternyata bisa loh untuk sharing budget ataupun dari kalian sendiri yang apa ya, yang memiliki eh, sumber daya dana itu bisa diperjuangkan oleh bantuan FKIP melalui International Office. Jadi rugi banget nih, guys kalau kalian nggak manfaatin eh, kesempatan ini dan nggak ikut you sharing ini sampai akhir ya karena banyak info-info menarik nih yang langsung disampaikan oleh Bu Farida selaku pimpinan IO kita dan juga dari Mbak Syaifah, Mbak Pijar sama Mbak Zidna selaku narasumber kita ya. Kita kembali ke bisnis kita yaitu ke pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Syakira. Nah, Mbak Syakira ini ingin nanya nih ke Mbak Syaifah. Nah, untuk exchange ke NTU apakah harus mendapatkan LOE terlebih dahulu dari pihak NTU-nya? Karena kemarin tahu juga ingin ikut program exchange ke sana. Kata dosennya harus dapat LOE terlebih dahulu, Mbak Syaifah. Nah, gimana nih jawabannya dari Mbak Syaifah? Bisa bantu nggak menjelaskan ke Mbak Syakira? Oke, semoga saya masih ingat dengan jelas ya. Jadi Ya, kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, setelah wawancara sekitar 2 jam setelahnya itu dapat pengumuman kalau misalkan lolos. Lalu dari pengumuman lolos itu lewat email kita harus reply dulu apakah kita mau menerima beasiswanya atau tidak. Nah, setelah kita memberikan reply slip itu, nanti baru dari NTU akan memberikan letter of acceptance-nya. Jadi mungkin ya bisa disesuaikan dengan masing-masing jurusan kan beda-beda ya persyaratannya. Mungkin bisa disesuaikan dengan masing-masing jurusan itu seperti apa. Tapi kalau misalkan berdasarkan proses progres secara generalnya seleksinya seperti itu. Jadi kita reply dulu emailnya lalu nanti mendapatkan LOE-nya. Seperti itu sih. Mungkin kalau misalkan bisa membantu semoga jawaban. Mbak Syakira menjawab ya. Eh, Semoga terjawab pertanyaan dari Mbak Syakira, dari Mbak Syaifah. Ini kita kelewatan satu pertanyaan lagi dari Mbak Emma ke Mbak Pijar. Nah, kalau terkait dengan PLP internasional sendiri, ya, faktor yang paling dipertimbangkan biar bisa lolos itu apa ya kira-kira ya? Dan gimana cara milih mitra luar negerinya? Since kemarin ada yang ke Thailand juga. Terima kasih Kak Pijar. Nah, itu gimana nih, Kak Pijar? Terkait dengan pertanyaan dari Mbak Rema. Mungkin saya akan menjawab yang nomor 2 dulu ya, terkait mitra luar itu nanti akan diploting langsung oleh pihak IO. Jadi nanti kita setelah pendaftaran yang seleksi awal itu, administration sama interview, kita menunggu diploting dari pihak IO gitu. Tapi nanti untuk pertanyaan nomor 1 mungkin langsung dijawab oleh Ibu Farida saja, nggih, Bu. Oke, terima kasih nih ada pertanyaan dari Mbak Rema ya. Oke.
Jadi begini, Mbak Rema sama teman-teman semua, terima kasih Mbak Pijar tadi. Kalau yang pertama proses untuk PLP yang ke ASEAN itu, si teacher itu, pertama itu adalah kita seleksi dulu. Jadi daftar aja dulu ya, daftar dulu. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan Mbak Pijar, setiap tahun itu berubah. Nah, kebetulan mitra-mitranya tuh kita kerjasama dengan universitas-universitas di Thailand, kemudian juga di Filipina dan bisa di Malaysia juga. Itu mereka nanti biasanya gini, kita kan bentuknya resiprokal. Kita mau kirim ke sana berapa, kita mau terima berapa. Jadi ada yang datang dan ada yang pergi, dan itu tentunya menyesuaikan dengan kesepakatan itu. Nah, nanti baru kita plotting ya. Jadi yang pertama itu daftar dulu saja. Jadi daftar dulu gitu ya. Nanti yang memilihkan mitranya itu dari IO gitu. Jadi bukan kalau yang PLP internasional itu bukan kalian yang nanti akan memilih atau mencari mitranya. Itu tugas kami gitu ya. Ya tugas kami, tugas kalian itu pokoknya daftar aja, persiapkan dirinya, nanti tinggal kami yang mencarikan gitu. Oke, makasih Bu Farida atas penjelasannya. Gimana Mbak Pijar? Ada yang ingin ditambahin lagi nggak Mbak Pijar? Sepertinya dari Ibu Farida sudah cukup deh. Ya, tapi Oke. ini ada yang menarik juga nih Pak Kadek ya dari Hmm. Mbak Sakira ini. Mungkin ini juga teman-teman yang lain juga bertanya-tanya. Aduh, ini apa namanya IAP saya belum memenuhi ini ya, belum memenuhi Ya. syarat sepertinya. Ini kalau IAP-nya C itu kira-kira bisa nggak ya? Nah, ini beberapa pengalaman. Coba kita tanya pengalamannya Mbak Zidna nih. Mbak Zidna waktu di Malaysia gimana Mbak? Apakah semuanya harus pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya? Supaya teman-teman juga meskipun tentunya akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tetapi jangan juga terlalu minder atau terlalu khawatir gitu. Kira-kira gimana Mbak Zidna? Ya, betul. Izin Ibu menjawab, mungkin betul yang dibilang Ibu Farida tadi, jangan terlalu khawatir untuk akan kemampuan kalian di dalam bahasa Inggris tuh. Soalnya nanti untuk kemampuan bahasa Inggris mungkin karena di perkuliahan ya, jadi nanti dan base-nya itu sama kayak dalam masa kuliah gitu. Jadi nggak jauh beda ketika melakukan eh, apa namanya menggunakan bahasa Inggris ketika di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, di Malaysia tuh saya juga banyak, cuman ketika pas kuliah aja makainya dan basic aja. Seperti keseharian kita kalau misalkan dapat materi dari dosen atau baca jurnal gitu, nggak jauh grammarnya atau kosakatanya. Kemudian untuk kesehariannya sih cukup banyak menggunakan bahasa Indonesia ya kalau saya. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Zidna. Jadi kan sesuai dengan programnya, tapi kalau di tempat Mbak Saifa, ya di NII nggak bisa ya kira-kira Mbak Saifa. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, mungkin keteteran kuliahnya gitu ya, beda-beda. Tapi tetap ada peluang untuk teman-teman semua, artinya yang penting kemauannya kuat ya, apply gitu. Karena kita di tahun ini tuh kita punya estimasi bisa mengirim minimal 30 kalau saya tidak salah. Ini Bu Wendah yang tahu ya, kuotanya kita. Kami berusaha semaksimal mungkin, kalau bisa lebih dari itu tentunya kami akan senang sekali. Gitu kira-kira Pak Kadek. Iya, makasih Bu Farida penjelasannya. Wah, ini ngabuburitnya luar biasa nih. Semakin sore semakin mantap infonya yang diberikan. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu ya, karena ini juga kita menghormati teman-teman dan adik-adik kita yang ingin berbuka puasa, ya. Siapa tahu masih memiliki kesempatan untuk war takjil gitu ya. Sehingga eh, kegiatan ini dan pertanyaan sesi diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Tapi saya ingin tanya nih satu pertanyaan terakhir. Kalau bisa dari apa ya, dari para narasumber kita ingin memberikan satu kata dari pengalaman mereka ketika mengikuti program internasional, apa nih yang bisa menggambarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan? Oke, kita mulai dulu dari siapa nih? Dari Pak Zidna deh dulu. Kalau satu kata itu apa Mbak yang bisa digambarkan dari pengalaman Mbak Zidna?
selama di Malaysia kemarin? Ya mungkin satu kata ya Pak untuk memotivasi untuk teman-teman semua dari pengalaman saya yang kemarin, jangan pernah takut untuk mengambil sebuah risiko. Oh, Mungkin ketika saya kemarin ingin mendaftar program ini juga cukup khawatir karena bahasa Inggris saya yang kurang. Jadi tapi tetap saya mau ambil untuk program ini, saya pengen daftar program ini. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil resiko maupun entah resiko apa itu ketika kamu ingin dan merasa hal itu cukup baik untuk perkembangan kalian, ya itu jangan pernah takut ambil resikonya. Tuh. wah, nggak jadi satu kata, satu kalimat gitu ya. Kalau Mbak Pijar, gimana Mbak Pijar? Waduh, kalau satu kata kayaknya agak susah ya, Pak. Tapi saya Oke. sering ngomong ke teman-teman, kalau saya mau 1 tahun PLP di sana juga nggak apa-apa. Soalnya, Wow, itu menarik soalnya banget emang itu, Mbak. ini Pak, karena mungkin beda culture ya. Jadi menyenangkan waktu mengajar di sana gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau Mbak Syifa gimana Mbak Syifa? Oke, sekali lagi mungkin nambahin jadi satu kata lagi ya, 2 kata ya. Kalau misalkan saya itu Oke, siap-siap Mbak. mau mengutip dari buku yang saya baca di NTU ada namanya Deep Cultural Experience. Itu ada istilah yang menarik namanya Cultural Sojourner. Nah, Cultural Sojourner itu menyebutkan kita mahasiswa-mahasiswa melakukan exchange di mana kita bisa mempelajari budaya baru, mendalami budaya baru, lalu melakukan cross cultural experience dan menurutku itu adalah sebuah privilege yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti program-program internasional seperti itu. Jadi ya itu sih 2 katanya untuk review segala kegiatan yang sudah saya alami di program ini ya, cultural sojourner itu menjadi seorang cultural sojourner seperti itu. Oke, luar biasa dong. Kasih tepuk tangan dong untuk 3 pembicara luar biasa kita. Ini saya sangat salut untuk para pembicara kita. Terima kasih ya yang sebesar-besarnya untuk para pembicara kita yang sudah menyempatkan sharing pengalaman yang mereka sudah alami, sudah gambarkan di pertemuan You Sharing kita kali ini. Terima kasih juga Bu Farida. Dan sebelum kita menutup acara ini, saya pantun nih untuk kalian. Ubur-ubur ikan lele. Ya, kita pasti apa? Cakep. Kita pasti bisa seperti narasumber kita, Le. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Jovita selaku pembawa acara untuk menutup acara kita kali ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Kadek atas sesinya yang sangat fun ini. Em, Seru banget tadi sudah dibawakan oleh Bapak Kadek dan juga luar biasa sekali ya semua narasumber dan awardee kita, Mbak Saifa, Mbak Pijar, Mbak Zidna, semuanya saya sampai speechless ya, Mas Kadek ya. Karena kok mereka keren-keren banget gitu. Kayaknya zaman saya kuliah dulu gitu itu jauh banget gitu ya gapnya sama prestasi-prestasi yang mereka udah dapatkan gitu. Itu Aduh, saya sampai minder Mbak sebenarnya. Tapi kita harus pede kan dengan betul. program internasional ini, gimana biar adik-adik kita biar bisa terinspirasi dari Mbak Benar. Syaifah, Mbak Pijar yang sudah lebih dulu mengikuti Benar banget, benar. Karena pasti kalau kita lihatnya Mbak Pijar, Mbak Isaifa, Mbak Zidna sekarang kan udah keren-keren banget ya, udah di level yang keren-keren banget, tapi pasti ada juga di mana masa-masa mereka berproses, di mana mereka mengawali mengambil langkah-langkah pertama untuk bisa jadi sampai sekarang ini gitu sih. Itu keren banget sih. Kalau gitu untuk sebelum kita menutup acara kali ini, sebagai bentuk apresiasi nih buat semua narasumber, kita akan melakukan penyerahan sertifikat ya secara simbolis kepada semua para narasumber kita. Untuk kepada Ketua International Office FKIP WNS, Ibu Dr. Farida Nur Hasana MPD, dan peserta pertama Mbak Saifa Dewi Nugroho, kami persilahkan. Oke, Mbak Saifa, ini bisa ditayangkan, Mas? Oke, ya mohon diterima. Terima kasih banyak Mbak Saifa sudah berbagi dengan kita. Sukses selalu untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu Farida. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Jadi setelah Mbak Saifa kita kirim 5 ya di NII sekarang. Mereka sekarang ada di sana. Dan itu semua pasti berkat jejaknya Mbak Saifa sama Mbak Hasna. Terima kasih banyak.
Oke, kalau gitu untuk peserta yang kedua ya, dipersilahkan Mbak Pijar Magnolia Yusuf. Boleh dibantu Mas Viko? Ini sudah Ya. Mbak Pijar ya. Oke. Oke, sudah. Ya, terima kasih banyak Mbak Pijar ya, sangat menginspirasi juga ini sudah sharing sama teman-teman semua dan mudah-mudahan terus bisa memotivasi teman-temannya, adik-adiknya di satu prodi atau di prodi yang lain untuk bisa mengikuti jejak Mbak Pijar. Karena yang si teacher itu kita punya kuota itu paling besar ya. Jadi memang harapannya nanti lebih banyak lagi yang bisa berangkat dan mengikuti jejaknya Mbak Pijar. Sekali lagi terima kasih dan salam sukses selalu. Terima kasih juga Ibu atas kesempatannya. Oke, kalau gitu untuk untuk pembicara yang terakhir ya, Mbak Zidna Fata Nazifa, dipersilahkan. Ya, sudah sertifikatnya. Oke, ya terima kasih Mbak Zidna atas waktu yang disediakan meskipun sangat mendadak ya pemberitahuannya, tapi bersedia untuk membagikan pengalaman dengan teman-teman semua dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi dan bisa mudah-mudahan tahun ini meskipun belum ada informasi lagi untuk yang MBKM ya, tetapi kita bisa upayakan untuk bisa mengirim juga ke Malaysia meskipun mungkin nanti dengan program yang berbeda. Oke, sukses untuk Mbak Zidna. Sekali lagi terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Farida atas kesempatannya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu Farida atas penyerahannya. Dan kemudian sebelum kita akhiri acara, mari kita lakukan momen foto bersama dulu ya. Boleh on kameranya semuanya dan akan dibantu oleh Mas Viko. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Jovita. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa tunjukkan wajah terbaiknya, senyum terbaiknya, masih semangat. Mendekati buka pasti semangat ya. Oke, ini ada 2 slide, nanti kita satu-satu dulu. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman yang belum on cam, bisa on cam. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Viko atas bantuannya. Nah, kalau gitu nggak kerasa banget ya, karena memang obrolannya dari awal seru banget, sangat informatif, sangat inspiratif, dan sangat fun sekali. Kita nggak kerasa udah di penghujung acara nih. Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita yang sudah mau berbagi ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalamannya tadi. Terus juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim IO semuanya yang sudah datang. Juga terima kasih untuk Bapak Dekan FKIP UNS, Bapak Dr. Imam. Juga terima kasih untuk Ibu Wakil Dekan, Ibu Nurma yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga untuk Prof. Marmuah, Ibu Farida, Mas Kadek, dan juga Mas Viko. Semuanya terima kasih. Dan yang terakhir saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua peserta ya yang sudah memberanikan diri gitu untuk ikut gitu, untuk ikut hadir di acara ini untuk mencari ilmu dan semoga nanti semuanya bisa sukses jika akan apply program-program ke luar negeri. Kalau begitu sampai jumpa di agenda IO lainnya. Jangan lupa untuk presensi ya. Untuk presensi bisa scan barcode yang ada di layar ini. Nanti kalian akan diarahkan di G-form-nya dan sesuai dengan petunjuknya. Oke, kalau gitu semuanya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Pokoknya tetap inspired, dan juga stay connected ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa berikan waktu beberapa menit ya Mas Viko untuk bisa scan barcode-nya. Sekali lagi terima kasih semuanya.
Kasih. Selamat berbuka puasa ya adik-adik semuanya. Ya, terima Oh kasih iya, selamat berbuka Pak puasa ya. Kadek, Bu Jovita, Mas Viko. Oke. Terima kasih semua. Sukses. Aku, Mas. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Silahkan yang sudah presensi juga boleh live ya. Baik, kalau gitu sepertinya sudah ya, Mas Viko ya. Boleh sebagai host di end meeting for all. Terima kasih ya, Iya, Mas teman-teman. Viko. Terima kasih Mas Kadek. Terima kasih Iya, Bu Farida. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sampai kurukuju konichi. Welcome to Indonesia. Bye bye. Oh, it's not playing.